tentu saja helikopter ini sangat sangat penting sekali dan sangat berguna, terutama dari segi supremasi waktu ya. Keunggulan waktu sangat penting sekali, apalagi bicara dengan golden time pada saat keadaan emergency, di mana kita harus mengejar jangan sampai pasien atau korban itu meninggal di jalan atau di tempat kejadian. Dan ini pada pasien kritis itu sangat menolong sekali ya. Dan ini menjadi suatu pilihan utama. Hexiators, kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita akan membahas mengenai dunia helikopter tentunya dan peran helikopter dalam penyelamatan nyawa manusia. Dalam hal ini tentu ada yang istilahnya dari Helicopter Evacuation Medical Services, dan kita bersama dengan ahlinya, dokternya, yaitu Dr. Ronald. Dokter, apa kabar, Dok? Amat baik, terima kasih. Aduh, terima kasih luar biasa nih. Saya terima kasih dokter sudah berkenan hari ini kami wawancara dan datang ke Cengkareng juga. Nah, Dok, ini saya sebenarnya lumayan penasaran nih, Dok. Dokter ini kan dengar sempat menjadi seorang tentara dan pernah belajar di Stanford Academy juga. Ini kayaknya menarik buat saya belajar, dan boleh dong sedikit cerita background-nya, Dok? Silahkan. Iya, oke. Jadi setelah lulus dari Fakultas Kedokteran UI, saya sempat mengambil. Jadi kebetulan saya tugas di Angkatan Udara. Jadi dalam penugasan di Angkatan Udara itu saya mendapatkan tugas juga selain di pangkalan, di rumah sakit dan sebagainya sebagai dokter tentara, tapi juga mendapatkan tugas-tugas operasi militer di Timur Timur dan juga di Papua seperti itu. Di gerakan operasi militer ke-9 atau operasi Kasuari 2. Di mana juga ya di situ saya mendapat banyak pengalaman sekali, dan juga ya bersyukur ya masih tetap survive gitu ya. Yeah. Dan selain itu juga waktu di Skadron Pesawat Tempur 4 Skyhawk di Pekanbaru, dan selain di rumah sakit juga kita melatih teman-teman dari bagian dinas keselamatan kerja dengan pelatihan untuk kalau terjadi crash, pesawat crash dan sebagainya, evakuasi, operasi SAR dan sebagainya. Jadi itu pengalaman waktu saya di Angkatan Udara dulu. Gitu ya. Panjang sekali pengalaman, Dok ya. Terus sempat ke Stanford. Nah, masuk ke Stanford ini kan susah, Dok ya. Tapi dokter ya, kami lihat berhasil lolos di situ. Itu gimana ceritanya, Dok? Iya, ini ceritanya panjang sekali memang tentunya. Tetap bersyukur pada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dapatkan short course emergency selama lebih kurang 3 bulan. Memang tidak full untuk emergency medicine course, tapi di situ saya mendapatkan banyak sekali suatu pengalaman dan juga yang penting adalah dalam penanganan emergency di rumah sakit dan juga penanganan emergency di pre-hospital, hospital, dan terutama di 911 juga, dan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Jemput pasien, korban dan sebagainya. Ya, jadi bersyukur bisa dapatkan itu. Nah, dokter katanya juga sempat mengenyam pendidikan di Prancis. Itu gimana, Dok, itu coba? Ya, kebetulan juga dari perusahaan tempat saya bekerja, saya dikirim untuk belajar emergency medicine Prancis, Eropa terutama ya, di SAMU, yang Service Aid Medicine d'Urgence, itu penanganan emergency medicine di pre-hospital di luar rumah sakit. Dan ya ini juga kembali karena penugasan dari kantor, dari tempat saya bekerja, sehingga ya bersyukur saya tidak mengeluarkan biaya apapun, malah mendapatkan uang saku dan sebagainya, tambahan ilmu dan pengalaman juga ya. Jadi itulah dengan demikian saya harus membandingkan comparison antara sistem di penanganan emergency medicine di Amerika dengan di Eropa gitu. Nah itu jadi sehingga harus kita buat suatu sistem di tempat kerja, meng-create suatu medical emergency response plan system yang standar customized Indonesia gitu. Wow, luar biasa dan sangat very inspiring. Nah, Dok, dari tadi kan kayaknya dokter banyak sekali mendapatkan course mengenai emergency medical ya. Nah, dalam hal ini helikopter juga. Nah, kenapa sih, Dok, dalam dunia medis emergency itu sangat penting sampai harus ada course, dan kenapa harus pakai helikopter? Dokter kan juga pasti sering pakai helikopter. Kenapa itu, Dok? Iya, tentu saja helikopter ini sangat penting sekali dan sangat berguna, terutama dari segi supremasi waktu ya. Keunggulan waktu sangat penting sekali, apalagi bicara dengan golden time pada saat keadaan emergency,
di mana kita harus mengejar jangan sampai pasien atau korban itu meninggal di jalan atau di tempat kejadian. Dan ini pada pasien kritis itu sangat menolong sekali, ya. Dan ini menjadi suatu pilihan utama. Walaupun memang biaya operasi helikopter mahal, namun bila dibandingkan nyawa yang kita selamatkan itu tidak ada artinya gitu ya. Wah, iya. Nah, kalau dalam konteks migas dan pertambangan ya, bagaimana dok ini helikopter menjadi solusi strategis dalam mendukung operasional kesehatan dan keselamatan kerja? Kalau tadi kita kan berbicara mengenai untuk emergensinya, dan ini untuk operasional kesehatan dan keselamatan. Silakan dokter. Ya, seperti kita ketahui sendiri juga bersama bahwa helikopter itu merupakan salah satu moda transportasi ya di bidang migas maupun pertambangan. Ya. Jadi bukan hanya untuk masalah evakuasi medis, tapi juga untuk crew change, terutama untuk di daerah-daerah yang terpencil ya, yang agak remote dan ya susah dijangkau. Untuk crew change juga untuk transfer logistik dan sebagainya, serta barang-barang lain yang sangat penting gitu yang diperlukan ya. Apalagi bicara dengan kondisi kritis pasien atau karyawan yang sedang terancam nyawanya dan harus kita lakukan evakuasi medis segera. Helikopter merupakan suatu pilihan yang utama dan terutama. Jadi merupakan supremasi unggulan di bidang selain itu juga safety-nya juga sudah sangat baik ya, sangat baik sehingga itu juga menjamin bahwa lebih aman, lebih dengan helikopter. Tentunya sebelum helikopter dioperasikan perlu dilakukan suatu assessment, audit mengenai keselamatan, safety untuk dalam penerbangan. Apakah helikopter itu safe to fly? Ini harus diaudit dan harus benar-benar dipastikan. Oke. Apalagi membawa pasien, korban, orang sakit harus benar-benar safe ya. Luar biasa. Nah dok, saya juga membaca sedikit dari CV dokter pernah menjalani misi kemanusiaan seperti tsunami di Aceh, kemudian gempa di Padang. Itu gimana kontribusi helikopter dalam hal penanganan bencana dan efektivitas terhadap respon tim medis ataupun tim search and rescue ataupun pengalaman dokter? Ini saya penasaran nih, silakan dok. Wah, oke. Jadi ya tentunya dalam keadaan bencana lagi di daerah sangat remote dan sekali lagi bahwa peranan helikopter sebagai moda transportasi itu sesuatu yang unggulan utama dibanding transportasi darat maupun air ya. Darat dengan ambulans, kalau air dengan speedboat atau dengan kapal-kapal lain, di mana itu sangat terbatas. Jadi waktu di gempa tsunami Aceh itu 2004 ya? 2004, jalan-jalan terputus semua. Jadi akses transportasi darat moda darat sangat susah dilampaui sehingga harus kita pakai helikopter. Bahkan juga kapal susah masuk sandar di pelabuhan, semua terputus. Jadi jalan satunya yang tercepat adalah dengan helikopter untuk mendeploy tim rescue, tim medis untuk segera melakukan respons di tempat itu dan menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu juga untuk mendrop logistik yang sangat penting untuk supaya masyarakat bisa tertolong tentu dari segi pangannya, makanan, dan juga tim medis juga bisa survive, bertahan dan untuk beberapa lama sehingga memerlukan dropping dengan helikopter. Jadi pas pengalaman saya waktu di Aceh, saya harus terbang dari Banda Aceh, Aceh besar itu ke Meulaboh sekian jam. Ya, di bawah saya semua sudah rata dengan bahkan ada satu kapal besar tanker terdorong sampai ke darat sekian ratus meter karena tsunami tadi sehingga semua jalan putus sehingga sarana transportasi terputus. Jadi helikopter merupakan satu yang supremasi unggulan yang sangat membantu sekali. Oleh karena itu waktu itu banyak sekali bantuan helikopter dari berbagai selain Indonesia juga dari berbagai negara, dari Basarnas juga terlibat sekali. Bahkan dari berbagai negara pun menggunakan helikopter yang sangat canggih-canggih, terutama Amerika. Mereka tuh sampai mereka deploy Chinook, Apache dan segala macam untuk mendeploy logistik ke beberapa daerah terpencil. Saya pun mendrop logistik ke suatu pulau Nasi di utaranya Aceh yang sangat terputus, sangat terisolir sekali. Jadi saya cuma bahkan mendarat di pinggir-pinggir pantai yang dekat dengan bukit di mana banyak berbatu-batuan. Jadi darat darurat sekali. Namun saya harus drop semua logistiknya supaya masyarakat yang tinggal di gunung pakai tenda-tenda terpaulin itu bisa ngambil makanannya. Mereka bisa tetap bertahan hidup gitu ya. Ternyata lebih banyak helikopternya dok ya pada saat kejadian tsunami Aceh itu ya? Iya, banyak sekali. Karena semua terputus. Sarana transportasi darat, terutama darat. Jembatan pada putus, juga jalan raya semua terputus. Dan jadi tertutup
tersapu bersih semua dengan Wah, ini. nah dok, ini dari tadi dokter tuh selalu bilang kalau helikopter tuh lebih cepat, lebih hemat waktu. Tapi dibanding transportasi darat atau laut, nah yang saya mau tahu dok ini ya, seberapa besar nih efisiensi waktu yang dihemat jika kita menggunakan helikopter kalau kita bandingin dengan moda transportasi lain? Kan dokter banyak pengalamannya. Ya, sebenarnya ya tentu saja dengan kecepatan terbang itu tentu lebih sekian ratus kilometer per jam dibanding kalau dengan mobil. Apalagi sarana transportasi darat terputus, jalan terputus, dan juga semua sarana yang lain terputus sehingga kendaraan lebih sulit untuk melaju dan ini sehingga demikian merupakan suatu waktu yang dibandingannya sangat signifikan, lebih cepat dan lebih efisien tentu segi waktunya dan sangat efektif itu. Oke, nah dok, saya ada pertanyaan lagi nih. Saat dokter memimpin Medical Emergency Response Plan dalam proyek pengalaman dokter mungkin di Total ENP ya, apakah helikopter digunakan dalam skenario simulasi atau kejadian nyata? Apakah ada kejadian nyata contohnya nih mungkin dari pengalaman dokter? Iya, selain dipakai untuk operasional rutin, untuk crew change karyawan yang di offshore, di daerah lepas pantai dan sebagainya, itu juga itu rutin tiap hari. Bahkan kita juga melatih para tim emergency response team dan juga helicopter landing operation, semua kita latih untuk kesiapan menggunakan helikopter. Ada kejadian beberapa kali kejadian kasus memerlukan helikopter, di mana pada keadaan kasus stroke, kasus serangan jantung dan sebagainya itu memerlukan waktu yang cepat untuk tiba di rumah sakit setelah kita stabilisasi di tempat tentunya, setelah kita tangani stabilisasi sehingga siap untuk dievakuasi. Bahkan juga yang di daerah pasien dengan karyawan yang mengalami penyakit kritis di salah satu platform atau di rig. Nah itu sangat efektif dan sangat utama sekali, berguna sekali dari segi waktu, kecepatan dan juga untuk mencapai golden time supaya pasien tetap bisa survive tentunya. Kalau sekarang nih saya mau nanya, dokter sempat menjadi seorang project manager yang mungkin udah lama ya di daerah mungkin Donggi Senoro ya. Itu helikopter juga jadi pilihan strategis dok ya pada saat itu? Ya tentunya karena itu agak jauh dari cukup berapa jam kalau dengan jalan darat ya. Iya. Makan waktu sekian jam untuk mencapai suatu rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dari satu klinik di site. Jadi helikopter kalau bicara masalah penyakit yang sangat kritikal, serangan jantung atau stroke dan sebagainya, itu kita mengejar golden time ya. Jadi memang itu sebagai pilihan utama dan sangat efektif dan sangat berguna sekali tentunya. Oke. Ya. Lumayan lah. Tapi itulah kalau dibandingin nyawa kan ya itu nggak ada artinya kan. Saya jujur loh dok, maksudnya dari cerita dokter ini banyak yang belum pernah saya dengar dari orang-orang ini. Karena cerita jauh dari perkotaan, jauh dari kehidupan halayak masyarakat gitu ya. Tapi dokter hari ini bisa bercerita ke kita. Nah dok, saya mau lanjut lagi nih ke pertanyaan nih ya. Jadi kalau dalam pelatihan yang dokter berikan selama ini, dokter kan juga sebagai instruktur mengajar juga dok ya kalau saya boleh tahu ya? Iya betul. Jadi kebetulan saya dapat training TOT untuk trainer itu. Jadi training untuk saya punya modul-modul program untuk training emergency, baik ada dari basic life support sampai advanced life support sampai evakuasi korban, transportasi menggunakan pesawat terbang, juga penanganan korban-korban yang praparan dan sebagainya yang lebih berat. Jadi kita punya program seperti itu tergantung kebutuhan siapa nanti yang akan menerima training itu. Jadi kami sudah punya program seperti itu, tergantung nanti sesuaikan dengan kebutuhan daripada yang membutuhkan training tersebut. Jadi jadi ya sangat bervariasi. Kira-kira ada beberapa modul gitu. Ya. Oke. Dalam pelatihan nih ya yang dokter berikan, apakah ada modul khusus yang tadi ya terkait mungkin evakuasi udara menggunakan heli ya? Tadi mungkin sebelum ngobrol-ngobrol juga ada yang modul trainingnya. Dan apa dok poin-poin penting yang harus dipahami oleh tenaga medis ataupun first responder itu? Silahkan. Ya, memang dari salah satu modul yang kami siapkan itu ada tentang evakuasi medis. Transport, evakuasi medis. Baik evakuasi medis itu kita tahu bahwa ada 3 jenis evakuasi medis ya, baik darat, laut maupun udara.
darat ya kita tahu pakai secara konvensional pakai ambulans, laut pakai speedboat atau kapal-kapal yang bisa bergerak lebih cepat, dan yang paling efisien waktunya adalah dan paling premium adalah dengan udara. Udara sendiri kan terbagi atas dua. Ada rotary wing, ada fixed wing. Rotary wing itu helikopter, fixed wing ya pesawat yang panjang berbadan lebar, saya fix ya. Nah, untuk jarak pendek 1-2 jam terbang itu dengan helikopter sangat efektif, efisien, dan sangat cepat sekali. Untuk long distance lebih dari 2 jam itu bisa pakai fixing untuk yang antar pulau dan lebih jauh lagi ya gitunya. Nah, tapi helikopter ini sangat penting di front line, di garis depan, di mana dengan medan yang sulit di hutan-hutan, pegunungan dan sebagainya, remote area, daerah sawah, rawa-rawa, maupun di daerah-daerah offshore dan sebagainya, lepas pantai. Itu helikopter merupakan supremasi utama untuk evakuasi, dan kita punya pelatihan untuk itu. Khusus untuk helikopter pun kita punya pelatihan baik dari segi untuk evakuasi medisnya, persiapan bagaimana menstabilisasi korban, approach ke helikopternya yang aman, terus juga loading unloading pasiennya ke stretcher, ke ke helikopter dengan stretcher dan sebagainya. Dok, kalau ini ya sekarang menurut dokter nih, apakah dokter ini kan ya sekarang orang independen di luar pemerintahan ya. Ada nggak sih dok saran buat pemerintah dari dokter sendiri ataupun perusahaan swasta dalam mengintegrasikan layanan helikopter ini dalam sistem kesiapsiagaan dalam bencana ataupun tanggap darurat? Silahkan. Ya, tentunya hal ini bukan hanya, mungkin ini juga harapan dari setiap orang ya, terutama yang setiap stakeholder yang sangat concern dengan masalah ini ya, terutama di dalam tanggap darurat, bencana, apalagi dalam keadaan kritis ya. Sudah bencana, kondisinya parah, berat, kondisinya statusnya darurat, gawat darurat. Berarti kita berpacu dengan waktu kan, golden time. Nah, dalam ini tentunya ini harapan semua pihak sih. Saya walaupun dia sudah pensiun berapa kali saya nggak tahu juga nih. Tapi ya sebagai masyarakat, sebagai juga yang bergerak di bidang masalah emergency medicine, kedokteran emergency dan penerbangan, ya tentunya punya peranan masing-masing ya. Harus ada suatu kolaborasi pemerintah dengan sarana yang ada, ya, misalnya dari Basarnas atau yang punya sarana-sarana unsur-unsur potensi untuk sarana untuk evakuasi helikopter, dan juga pihak-pihak swasta atau pihak-pihak para pengusaha yang punya sarana itu harus berkolaborasi sehingga dan bersinergi sehingga bisa semacam joint operation dan sebagainya bila terjadi suatu keadaan emergency, terutama bencana atau keadaan gawat darurat, itu bisa saling mensupport. Nah, inilah perlunya saling kerjasama, kolaborasi sehingga tidak jadi unsur-unsur potensi yang sangat mahal ini, sangat bagus ini, baik ini, dan untuk kemaslahatan hidup bangsa dan negara, bangsa lah, rakyat, masyarakat umum ini bisa dimanfaatkan. Jadi benar-benar bertepat guna, tepat sasaran. Jadi perlu suatu kolaborasi kerja, dan perlu satu lagi perlu komitmen dan kemauan yang tinggi, kemauan yang kuat, komitmen yang tinggi. Ya, walaupun helikopter itu sangat tidak mudah dan tidak murah, namun tetap perlu suatu komitmen dan kemauan yang tinggi itu ya, sehingga bisa tepat guna, tepat sasaran. Luar biasa. Jadi saling support. Saling support itu dia. Dokter, ini terima kasih banyak nih ya, saya dapat banyak ilmu, banyak insight baru. Dok, tapi sorry terakhir deh, ini kan kita mau ada penyelenggaraan Heli Expo Asia, di mana ini pameran helikopter komersil yang nanti diselenggarakan di tempat ini juga dok gitu. Nah, tentu ada pameran helikopter, ada forum edukasi buat para mahasiswa, semua fakultas, semua jurusan gitu. Tanggapan dokter kalau ada event ini, terakhir dok. Wah, ini suatu event yang sangat bagus sekali. Jadi bukan hanya bagus, tapi juga sangat produktif dan sangat edukatif, sangat dan juga membuka wawasan bagi para mahasiswa, bukan hanya mahasiswa sekolah penerbangan, tapi juga berbagai background, di mana penerbangan itu tidak hanya bisa berdiri sendiri, dia harus disupport oleh bagian-bagian lain, oleh bidang-bidang lain tentunya, sehingga penerbangan menjadi suatu penerbangan yang sangat berguna, produktif, dan efisien, efektif tentunya. Jadi ini suatu event yang sangat bagus sekali, dan untuk itu saya mendukung penuh. Siap, luar biasa. Terima kasih dokter. Terima kasih juga. Salam sangat sehat. terhormat, sangat senang sekali bisa diundang ke
tempat ini pada hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi berguna bagi kita semua ya. Dr. Reno, ini sekali lagi terima kasih waktunya dan ilmunya serta pengalamannya. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu, panjang umur.